ya kurang lebih kayak Alpha dan juga dari Ruins menuju ke arah Mongnai. Yes, betul banget. Dan juga terpantau sudah mulai ada beberapa tim yang melakukan early drop. Ada yang mengisi ke arah bagian Pulau Alpha, tentunya akan diisi oleh Navi ke arah bagian Camp Alpha. Dan sedangkan di arah bagian Hatinnya akan langsung diisi oleh tim 6-8 yang mengambil ke arah bagian utara juga. Dan kalau misalkan kita lihat kali ini, For Rivals mereka bergeser ke arah bagian selatan mengisi ke arah bagian tambang. Berarti For Rivals kan biasanya di arah bagian quarry. Tapi kali ini mereka bergeser ke arah bagian kiri dan mereka menusuk ke arah bagian tambang yang di mana DWG juga berdekatan gapnya sama dengan tim For Rivals. Oke, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari beberapa tim sudah mulai turun ke arah kota mereka masing-masing dan belum terlihat nih arah fight. Ternyata langsung fight. Gak bakal lama-lama tampaknya dari tim Navi dan juga dari 6-8. Langsung bertempur di awal-awal di mana dari masing-masing tim kehilangan satu member mereka. Tixi berlari dengan jauh cukup sekarat menghindari fight yang berlebihan di awal-awal. Tapi di lain sisi berpindah kali ini di mana DWG bertemu dengan For Rivals tepat di ujung dari tambang. Yes, betul. Dan kali ini nampaknya dari arah Rit udah mulai mengokang granat di tangan kanannya tapi masih belum bisa dilontarkan karena mungkin masih berusaha untuk memprediksi tempat pasti dari player-player tim DWG. Tapi untuk sejauh ini berarti tidak ada fight yang terjadi di arah bagian bootcamp. Mengingat Alpha 7 dan juga Stalwart tidak terpantau dari bagian elimination feeds-nya kali ini. Iya, kita bakal juga tampaknya dari tim DWG. Lihat ada seorang Juni pelan-pelan tapi pasti bergerak dan coba untuk ngeflank. Yang waktu itu DWG yang sabar banget siapa ya? DWG yang sabar banget itu kalau misalkan dari statistik itu Sung yang biasanya survive-nya itu paling tinggi. Oh bukan, yang sabar yang waktu itu pernah nge-clutch BTR. Juni ya? Gue lupa nih. Kalau nge-clutch gitu biasanya Juni yang suka mencolok kan permainannya Juni dari DWG. Iya, buat teman-teman yang mungkin nonton dan ingat coba deh. Yang waktu itu yang bermain sabar banget sampai chicken di Sunhawk siapa ya? Dari tim DWG, gue lupa-lupa nih. Boleh disebutin lagi dan mengingatkan kita kembali. Nah, kita bakal lihat juga ada fight dari tim DWG di mana mereka mulai nge-push ke arah For Rivals. Evo tertangkap kali ini oleh Juni sama-sama sekarat. Bakal nge-pick paksa kakak ini dan tampaknya dari tim For Rivals. Kembali kehilangan member mereka di awal permainan. Yes, betul banget. Dan kali ini nampaknya dari arah Vavian akan coba nge-follow up juga di arah bagian belakang. Dan nampaknya dari arah Reed masih terkunci juga angle-nya dari arah cegatan kurungan dari tim Dawn Gaming. Bahkan Reed juga tertangkap dari arah angle tim Dawn Gaming. Berarti total 2 player dari tim For Rivals sudah dipulangkan langsung ke arah bagian lobby dan udah mulai pincang juga. Dan bahkan Navi sudah terculik juga satu playernya mereka dari arah bagian lobbynya. Iya, tampaknya dari Clutch Squad juga mulai berdekatan dengan Dokun Machine. Mesin yang bisa menebak zona. Betul. Wow, luar biasa banget. Karena dari arah Dokun Mission emang sering kali dia nge-split sendirian. Tiba-tiba dia mengamanin zona seorang diri buat nanti di-follow up lagi pergerakannya oleh rekan satu timnya. Iya, dia ini Dukun Machine. Dukun Machine. Ya, menebak di mana zona muncul. Ya, setuju banget. Dan juga kali ini ada 1 million live watchingnya, dimana kalau misalkan udah menembus nih di angka 1 million yang kalian menonton dari PMGC, bisa tembus untuk mendapatkan 50 OnePlus produk. Wow, 50 smartphone dari OnePlus bisa keluar buat kalian semua pastinya. Iya, jadi buat teman-teman selalu stay tune di bagian live stream ataupun di kolom-kolom komentar. Karena banyak banget nih hadiah-hadiah ke event-event yang berjalan. Iya, ya, betul banget. Dan juga kita akan fokus kembali ke arah bagian poin yang nampaknya sudah mulai diisi oleh Alpha 7 yang bergerak dari bagian scrappingan Bukit Bootcamp. Seharusnya karena mereka nggak langsung menusuk ke arah bagian center dari main area bootcampnya. Karena nggak ada fight yang terjadi, tapi kali ini fight mulai terjadi di area lainnya. Di mana dari arah Godlike tadi juga sedang fight ke arah tim Fenerbahce. Yap, ini tampaknya Sunhawk kan cukup barbar. Baru mulai, baru masuk ke menit keempat. Tapi sudah ada total 7 player dipulangkan ke arah lobby. Dan kebanyakan dari tim-tim yang berbeda, hanya dari For Rivals yang kehilangan 2 player. Dan tampaknya teman-teman dari PMGC Token Sidiki sudah ter-unlock semuanya. PMGC to Glory. Wow, PMGC to Glory ini di game yang ketiga bahkan belum berjalan 5 menit untuk game yang ketiga udah menembus di angka 1 juta viewers, Kavlo. Yap, ini luar biasa banget antusiasme dari teman-teman komunitas PUBG Mobile Esports sedunia. Ini benar-benar pecah banget. Baru game ketiga loh. Baru game ketiga hari pertama udah pecah 1 million viewers. Betul, dan juga nampaknya ada yang lebih pecah lagi dari arah Godlike. Jojo ter-take down angle-nya dari arah Antodal dan menggunakan KBZ-nya berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim Godlike. Dan kali ini nampaknya nggak ada follow up lagi dari arah tim Godlike karena mungkin sulit posisi dari arah Jojo untuk bisa dievakuasi angle-nya dari arah tim Godlike. Yap, tapi kita bakal lihat kayaknya dari seorang Dokun Machine dengan mendengar beberapa tembakan yang terdengar, dia pun sedang coba untuk scouting ke area sekitar. Dan dari seorang Jonathan Jojo langsung ditumbangkan di menit kelima kali ini. Yes, betul banget. Dan 2 confirm elimination point sudah dikantongi oleh tim Fenerbahce hingga
di menit yang kelima kali ini. Dan pastinya dari masing-masing tim juga masih fokus untuk mereka bisa menuju ke arah bagian checkpoint mereka masing-masing. Sama halnya dengan dua player terakhir dari Godlike. Ada Zigot dan juga Neo yang harus bisa survive bagaimanapun caranya untuk mereka bisa survive sampai dengan ke late game-nya nanti. Yap, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim FG ya, di mana mereka langsung mengganti player mereka, Big Milo, out in Trigger Zone kali ini. Yes, betul. Berarti kali ini yang memperkuat line up dari arah tim Furious Gaming ada Tiger kali ini. Dan udah mulai terpantau juga pergerakan dari Tiger yang berusaha untuk memantau dari arah bagian depan daripada bootcamp. Sudah mulai dipantau juga pergerakannya oleh tim Furious Gaming. Dan kalau misalkan kita lihat dari arah POV seorang Tiger terpantau dari bootcamp, entah masih ada tim lainnya atau mungkin dari arah tim yang turun di bootcamp dari Stalwart sudah mulai bergerak juga ke arah bagian lainnya. Yap, tapi di beberapa tim lainnya tampaknya cukup sekarat juga, di mana dari Order mulai terpantau tadi melewati beberapa tempat yang cukup open, kondisi cukup sekarat dan dia kayaknya nggak punya first aid kit kah? Oh, punya med kit dia pakai tadi ya, med kit tadi pakai. Yes, Langsung betul. nge-skip langsung ke med kit. Setuju banget biar langsung full boost HP dari arah seorang Order. Dan kali ini kita bisa lihat dari Order benar-benar bergeraknya dengan begitu hati-hati banget. Berusaha untuk sneaking in ke arah bagian Painan dan terpantau dari arah bagian sebelah kanannya ada Four Rivals juga yang bisa memantau nih pergerakan ataupun gerak-gerik dari arah tim Nova. Dan di arah bagian high groundnya seperti biasa akan coba di hold angle di arah bagian perbukitannya oleh tim Alpha 7. Tapi sementara itu kita bakal lihat beberapa tim juga sudah mulai rotasi. Tampaknya dari Envy pengen maju ke depan dan hampir trading tadi. Di mana dari Epi hampir tertumbangkan dengan spray yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Cukup sekarat tapi masih hidup. Sekarang Epi punya informasi bahwa jangan ngepick lagi. Sudah siap trading dari lawannya kali ini. Yes, dan juga kedua player sama-sama berusaha untuk heal up untuk bisa memfullkan lagi boostingan HP mereka. Tapi nampaknya Mavioso udah mulai terpantau juga, tapi dari arah bagian belakang Four Rivals memiliki angle-nya juga untuk bisa mendapatkan beberapa tappingan ke arah seorang Paraboy. Tapi dari Nova tampaknya sudah masuk ke arah Painan. Yang berarti mereka sementara masih cukup aman untuk menghindari tembak-tembakan dari bagian high ground dari A7 dan juga dari samping arah Four Rivals. Tapi andaikan dari zona pindah keluar dari area Painan, ini bakal jadi PR yang cukup berat. PR betul banget. Dan juga kita bisa lihat di arah bagian luar Painan kan banyak banget perbukitan yang bisa di-lock sama tim-tim lain. Contohnya Alpha 7 yang juga udah mulai standby di arah bagian perbukitan untuk bisa nge-lock angle-nya ke arah bagian Painan. Tapi kali ini nampaknya Zevin juga semakin lebih berhati-hati lagi untuk bisa scouting ke arah bagian depan compound. Karena Next Ruya juga sudah mulai masuk ke dalam jangkauan seorang Nevin yang tadi terlihat dari arah POV-nya. Tapi Navi, dia berotasi menggunakan kapal dari arah bagian Pulau Alpha berusaha untuk masuk ke arah bagian Pulau Charlie. Iya, dia tinggal bertiga kali ini ya. Tinggal Iya. bertiga doang setelah tadi seorang Matic ditangkap di awal-awal. Dan sekarang kita bakal lihat dari tim Navi melakukan rotasi jarak jauh. Kayak Navi ini rotasinya lagi nggak hoki. Ini nih Kitsune nih. Lagi lompat, jatuh meledak. Di game sebelumnya gue sama Sansko bertanya, ini Kitsune kan tadi nggak ke take down. Iya. Kok tumbang? Ternyata bener Sansko ya, kalau lagi nonton sekarang gue yakin lu lagi nonton gitu. Betul. Dia akhirnya nubruk dan meledak kendaraannya. Oh, berarti dari Kitsune itu juga baru aja numbangin player, tapi tiba-tiba dia pulang juga ke arah bagian lobbynya. Ya, tapi baik lagi kita bakal lihat juga dari tim-tim yang sedang bertanding. Tampaknya dengan zona pertama yang masih cukup enak, banyak yang aman. Untuk sementara waktu, tapi Infinity ya wajar, dia nahan zona. Orang dia mau healing. Yes, betul. Dan juga Navi juga seperti biasa di circle pertama mereka akan sedikit lambat bergeraknya. Akan coba mengamankan ke arah bagian bibir circle, nampaknya sama halnya dengan 628 yang juga masih terpantau ada di arah bagian utara. Dan di arah bagian Painan datang lagi kontender baru lagi. Ada Damwon Gaming yang terpantau akan mengisi juga kekosongan di arah bagian luar Painan. Yap, kita bakal beberapa tim juga sudah mulai bergerak kali ini dengan adanya tim DWG yang mendekat ke arah Painan mengambil high ground sekitarnya. Tapi yang enak adalah tim Nigma Galaxy. Mereka di bagian selatan dari camp Charlie tidak terkontes sama sekali. Tapi Forest tampaknya tidak menyadari bahwa di dalam rumah-rumah dari Painan ada seorang Paraboy yang menunggu dan juga bersabar. Menunggu kesempatan untuk langsung menumbangkan seorang Forest. Forest knock out tapi belum sampai ditumbangkan ke arah lobby. Dengan nyawa yang cukup sekarat tampaknya teman-teman juga nggak akan maju deh. Takut diperangkap kembali oleh tim Nova. Iya betul. Tadi The Gunslinger dari arah Nova Paraboy yang berhasil bisa men-take down satu player dari arah Damwon Gaming yang hanya menyisakan dua player aktifnya bagi Juni dan juga Fabian untuk di menit yang ke-9 kali ini. Dan mereka juga segera berotasi lagi, nggak pengen terlalu komit untuk mengalah ataupun untuk nge-fight ke arah bagian Painan. Tapi lihat sekarang dari seorang Fabian bakal langsung bergerak menuju ke arah bebatuan menghindari arah dari kota Painan. Kan mereka tahu
ini nggak mungkin satu orang doang. Hmm. Pasti mau dijebak nih. Mau ditunggu di revive lalu disamperin rame-rame. Dan mereka tidak terperangkap pada kali ini. Tapi dari tim NRX sudah mulai terpantau juga kali ini dan coba untuk menemukan target-target sekitarnya. Mereka menggunakan strategi yang cukup umum di Sunhawk. Masuk ke rumah, setup dari berbagai angle dan bermain lebih sabar. Ya, Sales betul. Dan juga jarak mereka juga nggak jauh dari arah tim Fenerbahce yang juga udah bergerak. Dari arah bagian Camp Bravo seharusnya udah mengarah ke bagian selatan melewati pesisir dan akhirnya touchdown juga di arah bagian sekitaran luar dari cave. Dan kita kembali lagi lihat strategi dari The Xavier. Mereka collecting first aid untuk diberikan ke satu playernya untuk bisa mendapatkan placement point sebaik-baiknya. Dan Navi sudah tidak menggunakan kapal lagi tapi dia berenang-renang berusaha untuk masuk touchdown ke arah bagian pesisir. Tapi nampaknya Rebellion juga ter-take down angle-nya dari arah Nihat yang nampaknya memiliki niat untuk bisa men-take down player dari arah tim Fenerbahce. Tapi niat tidaklah cukup kalau tidak didukung oleh aksi kali ini dari seorang niat dengan aksi yang luar biasa juga berhasil menemukan lawan-lawannya. Memasuki menit kedua tampaknya beberapa tim sudah mulai bertemu satu dengan lainnya. 54 player yang bertahan dari 16 tim yang berbeda, tapi beberapa tim masih juga nahan sakitnya Blue Zone ataupun lebih tepatnya gelinya Blue Zone pada kali ini. Infinity dan juga 628 terlihat di bagian kanan lagi kedip-kedip nih warna-warnanya. Masih kedip-kedip berarti dari arah 628 harusnya masih berada di arah bagian Pulau Alpha untuk mereka bisa masuk lagi entah ke arah bagian Pulau Bravo maupun ke arah bagian Pulau Charlie. Tapi kali ini nampaknya dari arah Antodal juga melihat pergerakan dari arah bagian dalam compound di mana dari Next Ruya juga sudah memberikan informasi lagi. Tapi Antodal berhasil bisa touch dan masuk ke arah bagian compound untuk bisa menyelamatkan posisinya dari serangan peluru panas tim Next Ruya. Dan kita bakal lihat dari tim Next Ruya sudah mulai coba untuk melakukan setup kembali ke arah tim Fenerbahce. Yang kali ini juga terperangkap di area rumah mereka, nggak bisa keluar dengan bebas. Dan bahkan sekarang dari Knox Bomb langsung ditumbangkan tapi bukan oleh bom. Oleh Next Ruya, Kudur tadi yang berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya ke arah tim yang tepat berada di depan mereka dari arah Fenerbahce. Dan Kudur juga masih nge-hold angle, men-take cover juga di arah bagian belakang bebatuan untuk bisa menyelamatkan lagi posisi dia. Dan kali ini kita bergeser lagi ke arah bagian Quarry yang terpantau ada tim Secret yang mengisi sama halnya dengan tim The Xavier juga. Dan kalau misalkan kita bisa bilang dari arah tim Secret, Matoy dengan gaya rambut barunya akankah memberikan kesegaran untuk tim Secret kali ini, Kaplo? Betul, kayaknya tampaknya lebih gaya-gaya anak muda nih. Iya, anak muda. Setelah dia menggunakan rambut yang gondrong, sekarang pakai gaya-gaya muda-muda nih dia. Iya, berponi sekarang Matoy. Berponi. Inspirasi dari mana ya kali ini? Berponi, Kapasta. Oh, dari pasta. Di Pastoy. Matoy Pastoy. Dan juga kali ini nampaknya dari arah Frozen, sang IGL yang berumur 17 tahun dari Next Ruya berusaha untuk ngelock juga ke arah bagian depan di mana Fenerbahce juga udah mulai masuk dari tadi saling ngelock angle-nya baik Fenerbahce maupun Next Ruya. Oke, 17 tahun jadi IGL 17 luar biasa tahun. banget ya. Luar biasa. Tapi kita bakal juga dengan zona yang kembali mental ke bagian selatan menyakupi sekitar area Quarry, ujung Camp Charlie dan juga area Cave. Ini daratan cukup sulit. Karena bercampur high ground sekitaran Quarry, lower ground di sekitar area sungai, dan juga ada beberapa kompon-kompon yang wajib diisi kalau mau bertahan sampai late game. Ya, soalnya dari arah Circle juga semakin condong lagi mengarah ke bagian selatan, makanya mulai terjadi pemadatan juga dan para boy berhasil bisa survive dari cekitan peluru panas seorang Kudur dan vehicle explosion yang ternyata belum mampu bisa menumbangkan posisi dari arah tim Nova. Tapi dari tim NR bakal bertahan juga di bagian area rumah mereka, nggak perlu gerak kemana-mana. Kalau diperhatikan mereka cukup center kayak ini di tepi-tepi dari sungainya. Dan sekarang mereka juga tim ini nggak bisa maju karena se-open-opennya area itu. Ya, saya betul banget. Bener open banget. Dan kali ini dari arah Infinity dan juga 628. Mereka juga masih nahan di arah bagian Blue Zone. Masih berusaha untuk touchdown di arah bagian Play Zone-nya. Dan kali ini Mavioso bener-bener anteng banget di atas batu untuk bisa ngelock angle ke arah bagian lower ground. Karena dari arah tim Stalwart juga sudah mulai dipatah-matai posisinya oleh tim Alpha 7. Yang gue penasaran dari Stalwart tahu nggak bahwa mereka lagi di mata-matai atau mereka sekedar kayak ya udah coba-coba cek aja karena Pika tuh kayak ngarah ke arah tim A7. Tapi dia juga nggak nembak, tampaknya enggak. Mereka tahu. Mereka tahu mereka bersiap untuk melakukan peperangan dengan tim STE di mana dari tim A7 malah dari seorang Mafioso yang dibawa cukup low barusan ya. Di trade shot oleh tim STE. Tampaknya STE tahu bahwa ada lawan dan mereka sedang melakukan setup untuk menghadapi mereka. Yes, betul. Dan kalau misalkan kita berbicara Alpha 7 itu kalau misalkan kita berbicara di babak liganya itu keser-keser luar juga sering bilang kalau misalkan di Sunhawk itu rajanya ya Alpha 7 karena mereka di arah bagian center bootcamp mereka mengambil ke arah bagian perbukitan tapi nampaknya di arah bagian grand final kemarin di US di Alpha 7 malah kurang begitu maksimal di Sunhawk tapi kali ini kayaknya Alpha 7 semakin komit lagi untuk bisa mengakuisisi Sunhawk kembali. Yap, tapi kita bakal lihat juga dengan masuknya beberapa tim menuju ke arah-arah circle. Tentu kita bakal melihat beberapa fight yang akan pecah dengan 16 tim yang masih bertahan.
2 melakukan healing, berarti kan 14 tuh dalam circle. 14, betul. Ini pasti zona keempat, mau nggak mau harus fight. Mau nggak mau, karena dari circle yang ketiga juga masih padat banget, masih komplit dengan 16 tim dan mereka semakin dipersempit lagi dengan ruang gerak karena circle juga sudah mulai mempersempit lagi posisi dari masing-masing tim yang masih survive, tapi nampaknya stalemate juga terjadi antara Stalwart dan juga Alpha Seven saling ngelok posisi satu sama lain. Belum ada inisiasi yang lebih agresif lagi akan coba dibangun oleh Alpha Seven maupun dari arah tim Stalwart. Yap, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim STS sudah mulai nge-push ke bagian high ground, di mana dari tim A7 masih menahan ground mereka. Tidak membiarkan STE bergerak dengan bebas, tapi lihat action. Pelan-pelan merangkak, pelan-pelan menunggu kesempatan dia. Kalau dia bisa ngenok pemain dari A7, ini bakal jadi chance bagi tim STE untuk langsung menerobos pertahanan lawannya. Yes, bisa menjadi entry point-nya untuk tim Stalwart kalau misalkan dia bisa men-take down player dari arah tim Alpha Seven, tapi circle-nya semakin condong lagi mengarah ke arah bagian selatan. Jadi mau nggak mau, baik itu Alpha Seven dan juga Stalwart, mereka harus bisa mengambil keputusan yang lebih bijak lagi dan dengan fokus ke arah bagian playzone yang sedang dilakukan oleh tim Stalwart saat ini. Yap, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim STE. Masih belum ada kenok, masih belum ada nembak, masih coba untuk menahan informasi yang ada. Masuk ke menit ke-16, kita bakal lihat juga dari tim-tim lain. Sudah melihat dengan circle yang pindah, mereka pun harus cari tahu gimana bisa mereka nyampe ke arah circle-nya. Apakah dengan perang, apakah dengan healing, atau akankah mereka pelan-pelan menyelinap. Tapi lihat dari seorang Papi Potro bakal punya clear shot ke arah S2G. Apakah bakal tembak, bersabar, menembak, dapetin satu kah? Kali ini tampaknya tidak mendapatkan target, tapi teman-temannya sudah ready untuk membackup seorang Papi Potro. Yes, betul, ada following firing dari arah tim Furious Gaming, tapi Papi Potro juga hampir tertek low HP dari serangan peluru panas tim S2G, tapi kali ini seperti juga dilakukan di mana dari arah tim FG juga sedang mengupayakan revive terhadap rekan satu timnya, tapi lemparan granat di tangan kanan terpantul Timber. Granatnya memantul dan untung saja tidak melukai rekan satu timnya. Iya, tapi dari tim S2G mereka masih punya 3 player dan menurutku agak sayang dari FG. Tadi tidak mendapatkan lebih daripada 1 player doang. Ya betul, dan nampaknya di arah bagian lain juga sudah mulai terjadi fight antara Nova dan juga Stalwart yang ternyata sudah bergerak lagi dan bertemu dengan tim Nova dan ada lemparan galat molotov dan juga granat dari arah Nova berusaha untuk mengkikis lagi HP dari arah tim Stalwart. Yap, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim STS sudah menahan di bagian-bagian perairan, tapi dari Navi kehilangan juga 1 player mereka sementara waktu ini, di mana dari STE juga dari seorang Sunan lagi knocked out. Di mana dari tim NGX pada game kali ini tampaknya punya posisi yang cukup enak di bagian high ground, menahan tim 628 untuk bergerak lebih jauh lagi. Ya, dan Sudan bakalan susah banget sih untuk di-revive. Posisinya akan coba dibiarkan bleeding out begitu saja oleh tim 628. Sementara Taoshio juga harus memberikan jalan keluar yang lebih aman lagi karena angle-nya di-lock habis-habisan oleh Hamodi. Sama halnya dengan Paraboy yang nge-lock angle-nya habis-habisan juga karena tim Stalwart bahkan lihat nampaknya Taoshio bergerak keluar berusaha untuk melakukan healing-healing sebelum nantinya akan coba diburu dengan granat dari arah Hamodi dilontarkan dengan throwing ke arah bagian depan, tapi masih belum bisa Taoshio mendapatkan dan Taoshio berhasil bisa heal up rotasi tapi ter-take down Follow juga up ya. nampaknya dengan follow up dari firing dari tim Nigma Galaxy. Lihat dari tim Nigma Galaxy ya, mereka nggak terburu-buru untuk mengikuti zona, mereka bahkan tadi ada yang stay dulu, memastikan tidak ada yang nge-backstep mereka ketika maju ke depan. Tapi kalau tadi gue perhatikan tim 628 ya, mereka itu ada pemain yang melakukan healing karena mereka cukup lama berada di bagian blue zone. Yang benar, Yuyang langsung nge-flank ke bagian bawah, mungkin akan coba mencari spot di area zona dengan nyemplungin kendaraan atau dengan cara-cara lain. Tapi zona ternyata berkata lain, mental jauh dari arah seorang Yuyang. Wow, udah sama sekali nggak ada area perumahan ataupun perkotaan yang bisa diisi oleh tim-tim yang tersisa 14 tim, dan ini bahkan menjadi chaos banget sih karena minim banget tempat-tempat yang bisa mereka mainkan, gak banyak coveran juga, dan kali ini nampaknya coveran dari Scry tidak mampu menghentikan peluru yang dilontarkan dari Forever tapi memburu juga ter-take down karena playzone juga sudah mulai semakin sakit. Iya, kita bakal lihat dari tim NR juga bakal bertahan kali ini, dimana kita bakal lihat beberapa tim sudah mulai berdekatan. Ada A7, ada NV juga, ada NR di depan mereka. Zona itu menyakupi perairan yang berarti mungkin kita bakal ada beberapa tim yang akan berenang-berenang mencoba bertahan selama mungkin. Ya betul, apalagi juga udah mulai banyak tim-tim yang udah mulai banyak. Contoh halnya ada Fenerbahce, ada Navi, Forever dan juga 628 yang ternyata Alpha Seven tidak mampu mempertahankan tahtanya di Zanhok dan harus puas di posisi yang ke-12 hingga detik ini. 11 tim tersisa, 25 masih live dan masih banyak nih yang melakukan healing-healing di pinggir zona. Tapi sementara kita bakal dari seorang Jimmy tampaknya memantau kejauhan. Epi masih bertahan, melakukan healing kah? Epi enggak. Dia nggak bakal melakukan healing, bakal tertumbangkan dan
Florivals bakal pulang dengan 6 elimination dikantongi di posisi ke-11. Yes, dan juga 10 tim tersisa dengan 22 player yang masih live dan nampaknya dari arah Logan cukup low HP-nya tertek dari arah tim The Xavier, tapi lihat trading yang dilakukan oleh seorang Mela berhasil bisa men-take down, tapi damage Blue Zone terlalu sakit untuk Mela dan juga Logan yang tidak bisa bertahan karena circle yang kelima udah sakit banget di PS Blue Zone. Yap, ini Mela bakal bergerak mundur, dia bakal oper semua healing dia ke arah Gotani dan Gotani bakal melakukan healing sampai late game. Karena tadi yang gue tahu, Gotani itu ngumpet di batu-batu, gak mau ketahuan dan sekarang dari Gotani bakal terus melakukan healing dan bertahan. Dan ya berharap masuk mungkin ke top 6. Betul, dan juga biasanya memang Gotani lah yang diutus untuk melakukan healing-healing di arah bagian Sunhawk untuk bisa menyelamatkan placement point setinggi-tingginya untuk tim Infinity. Tapi kali ini kita juga masih memantau pergerakan dari arah tim Nigma Galaxy yang perlahan tapi pasti mereka berusaha untuk touch dan mengamankan ke area bagian bibir circle-nya. Yap, dari seorang Raduf bakal bertahan di bagian high ground kayak ini dan lagi-lagi NGX punya tempatnya cukup enak dan DWG tetap tepat di depan matanya tim NGX tertumbang secara utuh oleh seorang Hamodi barusan. Ya betul, dan kita bisa lihat dari arah Jimmy. Wah, NR. Enak banget. Pasukan katak bergerak kali ini. Betul banget, dengan 4 playernya berusaha untuk menyeberang, tapi mampukah bisa menyeberang dengan aman karena Dokun Machine akan coba menjaga angle-nya di area bagian pinggir jembatan dan kaukangan granat. Harusnya sudah mulai akan coba dimasak karena step pasti terdengar dari arah tim Nextruya. Top 8 sudah tercapai oleh tim-tim yang bertanding tapi tidak ada tim yang mau tumbang di top 8 karena hanya mendapatkan 1 poin placement. Dari Dokun Machine memberanikan diri untuk lempar molotov, tidak menemukan targetnya dan sekarang dia berlari secara terbuka di bagian atas jembatan. Navi juga pulang di nomor 8 dan nomor 7 ada yang menyusul yaitu siapa nomor 7 nih? Ada Fenerbahce. Ya, sebentar berarti last man standing-nya dari Dokun Machine tidak bisa menghambat pergerakan dari arah Nextruya. Malah Nextruya yang berhasil bisa menghentikan langkahnya Fenerbahce sama halnya dengan 6-8 yang juga harus puas di posisi yang ke-6 di menit yang ke-21 kali ini. Tapi dari tim NGX kembali nih dengan 4 player yang bertahan berhadapan dengan tim NRX dan kalau tim NGX bisa nggak usah chicken event sekarang. Mereka udah melewati puncak dari klasmen. Iya, betul. NGX sementara menjadi tim yang paling dominan di beberapa game-game awal, bahkan terus menambah poin-poin mereka masuk ke top 4 kali ini dan dengan jumlah player mereka, dengan kondisi yang enak, ini bisa chicken sih mereka kalau bisa memaksimalkan posisi high ground mereka. Betul-betul dengan quantity player yang mereka punya, tapi kedatangan kontender baru juga, rival baru dari arah Nextruya yang juga semakin agresif lagi dengan melontarkan beberapa granat, 2 granat dilontarkan dari arah Kurdo dan juga dilihat dan bahkan splash damage-nya hampir juga memberikan damage yang begitu mendalam ke arah Salang Lord. Tapi lihat dari NR tampaknya nggak banyak ruang gerak mereka, granat berjatuhan kiri dan kanan, mereka pun harus berhati-hati dari tim-tim yang akan menusuk dari sisi belakang. Infinity, DX sama-sama melakukan healing, sama-sama masih memiliki 1 player yang gue yakin ketika udah mendekati circle udah nggak punya healing bakal nembak ke siapapun yang terlihat depan mereka. Yes, betul, dan circle-nya semakin condong lagi ke arah tim Nigma Galaxy yang akan coba menghentikan langkah dari Nextruya dan Yakta pun tertangkap dan headshot dan itu dia ada 3 player yang terbuka. Frozen pun ter-take down dari arah angle Rata. tim Nigma Galaxy bakal rata di tangan tim Nigma Galaxy. Dan hanya Nigma Galaxy yang masih ada dalam area zona di Gotani tampaknya masih giling terus dan tampaknya dia pun masih menyisakan beberapa first aid kit bahkan di lantai untuk dia gunakan. Apakah Gotani atau akankah Rabis yang memenangkan adu healing kali ini? Adu healing. Yes, betul. Berarti top 2 yang sekarang dipertaruhkan dari The Xavier. Rabis pulang dan ini. juga Infinity. Infinity nomor 2. Infinity nomor 2 dan juga untuk nomor persatunya itu pasti dari Nigma Galaxy. Setelah tadi di Miramar, Nigma Galaxy tidak jadi mendapatkan WWCD mereka, tapi di Sunhawk akhirnya WWCD yang seharusnya mereka dapatkan, akhirnya mereka dapatkan juga di game kita yang ketiga pada hari ini. Yap, ini Gotani ditepokin dong. Bro, udah bro. Udah Nomor 2 bro. Cukup. Tapi lihat di kanan bawah. Dari Nigma Galaxy tahu bahwa wah ini healing. Joget dulu. Di bawah santai dulu. Betul. Puncak klasmen nih. Pucuk dingin bos. Dan juga bahkan Gotani jauh banget untuk bisa ngelock angle-nya karena tim Nigma Galaxy masih berada di arah bagian Pulau Bravo. Sedangkan dari arah Nigma dia mengamankan ke arah bagian Camp Charlie dan ini benar-benar luar biasa banget performa dari Nigma Galaxy. Ya, 8 elimination, WWCD pasti dikantongi dan Gotani bakal tahan selama mungkin agar bisa memaksimalkan chance dia dapetin hashtag 2. Dan ini dia winner chicken dinner dari tim NGX. Kalau di game sebelumnya kerebut, kali ini dipastikan dibabat abis oleh tim Nigma Galaxy dengan total player elimination ada 8 poin ditambah dengan 15 poin placement untuk Nigma Galaxy di game kita yang ketiga. Berarti selama 2 game Nigma Galaxy stabil gameplaynya. Yap, stabil banget. Hashtag 2 WWCD pada kali ini mengantongi juga 8 elimination berarti 23 poin masuk untuk tim Nigma Galaxy yang kali ini juga sekaligus merebut
puncak klasmen sementara waktu ini. Ya, betul. Berarti Nigma Galaxy seharusnya